Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Ardil Fauzan dari kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 poin penting, yaitu yang pertama yaitu etika bisnis dan profesionalisme kewirausahaan. Sebelum membahas tentang pengertian etika bisnis, setidaknya kita mengetahui tentang apa itu etika dan bisnis. Secara etimologi, etika berasal dari kata ethos atau dari bahasa Latin, ethikos dari bahasa Yunani, yang memiliki makna kebiasaan. Sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai the buying of, selling of goods and service. Sedangkan perusahaan bisnis adalah organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan. Dari beberapa definisi mengenai etika, dapat kita tarik kesimpulan bahwa etika adalah hal yang penuh dengan pandangan atau nilai yang dianut oleh masyarakat, di mana dasarnya nilai itu dibangun dari kebiasaan yang mereka lakukan. Membahas mengenai etika, maka kita akan masuk di ranah kebiasaan yang terjadi pada suatu masyarakat. Beberapa pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah salah satu cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Dalam perusahaan, etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, hingga pemimpin dalam membangun hubungan yang baik, adil, dan sehat dengan pelanggan, rekan kerja, pemegang saham, hingga masyarakat. Etika bisnis juga dapat menjadi salah satu standar bagi seluruh karyawan termasuk manajemen. Pendekatan dalam etika bisnis. Etika bisnis adalah satu kode etik perilaku perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Ada beberapa cara pendekatan dalam etika bisnis, yaitu yang pertama pendekatan utilitarian, yang kedua pendekatan individu, yang ketiga itu pendekatan keadilan. Etika bisnis di bidang pemasaran. Dalam setiap produk harus dilakukan promosi untuk memberitahukan dan menawarkan produk atau jasa agar mudah dapat cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan kenaikan pada tingkat pemasaran. Promosi sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang diproduksi menjadi diketahui oleh publik. Cara-cara melakukan promosi dengan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis, menganjurkan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian diri. Yang kedua itu pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep. Yang keenam yaitu menghindari sifat 5K, yaitu kata balance, kong kali kong, koneksi, kolosi, dan komisi. Yang ketujuh yaitu mampu menyatakan dengan benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Yang kesembilan yaitu konsekuen dan konsisten dalam aturan main bersama. Yang kesepuluh, memelihara kesepakatan. Dan yang kesebelas, menuangkan ke dalam hukum positif. Usaha mempertahankan etika bisnis dapat dilakukan dengan cara antara lain. Yang pertama yaitu menciptakan kepercayaan. Yang kedua, mengembangkan kode etika. Yang ketiga, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keempat, melindungi hak-hak perorang. Yang kelima, mengadakan penelitian dan sosialisasi etika. Yang keenam yaitu melakukan audit etika secara periodik. Yang ketujuh yaitu mempertahankan standar etika yang tinggi. Yang kedelapan, menciptakan budaya komunikasi 2 arah. Yang kesembilan, menghindari dari perbuatan tercela. Yang kesepuluh yaitu melibatkan semua persoalan karyawan dalam mempertahankan etika. Poin penting yang kedua yang akan kita bahas yaitu kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Peran kewirausahaan dalam pendidikan. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Usaha meningkatkan kewirausahaan perguruan tinggi. Berikut usaha untuk meningkatkan gema kewirausahaan bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu mendirikan
pusat kewirausahaan kampus seperti Entrepreneurship Center, yang kedua Entrepreneurship Priority, yang ketiga itu pengembangan program mahasiswa kewirausahaan atau PMW. Pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menciptakan kewirausahaan di perguruan tinggi, antara lain yang pertama yaitu memasukkan kurikulum kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan, memasukkan mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulum. Yang ketiga itu mendirikan laboratorium kewirausahaan syariah. Yang keempat, mengadakan pelatihan kewirausahaan. Yang kelima itu memberikan dukungan bagi wirausaha muda dengan memberikan bantuan dana dan lunak. Yang terakhir yaitu kewirausahaan nyata. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.